Kita mulai dari informasi pertama, serangkaian gempa bumi berkekuatan di atas magnitudo 4 terjadi di Indonesia pada Rabu pagi tadi. BMKG melaporkan gempa-gempa tersebut terjadi di beberapa lokasi dan telah dimulai sejak dini hari. Laporan pertama adalah gempa 4,1 magnitudo di Jawa Barat pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Epicentrum gempa berada di 82 km barat daya Kabupaten Pangandaran dengan kedalaman 25 km. Tak lama berselang, BMKG melaporkan kembali gempa berkekuatan 4,1 magnitudo terjadi di Sumatera Utara pada pukul 2:58 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada di 41 km tenggara Mandailing Natal dengan kedalaman 116 km. Selanjutnya terjadi gempa berkekuatan 4,6 magnitudo di Nusa Tenggara Timur pada pukul 3:34 waktu Indonesia Barat. Epicentrum gempa berada di 51 km timur laut Labuan Bajo dengan kedalaman 172 km. Gempa keempat yang dilaporkan dengan kekuatan 4,2 magnitudo di Papua pada pukul 4:10 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 17 km timur laut Sarmi dengan kedalaman 22 km. Gempa lain yang kembali terjadi di wilayah timur Indonesia adalah gempa berkekuatan 4,8 magnitudo di Maluku pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada di 145 km tenggara Maluku Tengah dengan kedalaman 148 km. Gempa ke-6 pagi hari ini berkekuatan 4,4 magnitudo di Sulawesi Tenggara pada pukul 5:49 waktu Indonesia Barat. Epicentrum gempa berada di 208 km timur laut Wakatobi dengan kedalaman 473 km. Ya, dan pemirsa yang berada di area tadi saya sebutkan dihimbau untuk terus waspada ya. Selanjutnya masih dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo kini melantik dan resmi melantik Kepala Staf Angkatan Laut yang baru, yakni Laksamana Muhammad Ali. Sosok Muhammad Ali adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut, lulusan Akademi Angkatan Laut AAL tahun 1989. Dari rekam jejaknya, Muhammad Ali pernah menjadi ajudan Wapres RI Budiono dari tahun 2012 hingga 2014. Sepanjang karirnya, Ali menempuh berbagai jabatan penting. Di antaranya adalah Kasgus Kamlabar, Pati Sahli Kasal Bidang Ekojemen, Staf Khusus Kasal, Dangus Kamlabar, Waasrena Kasal, Gubernur AAL, Koors Hali Kasal. Ali juga pernah menempuh pendidikan internasional PWO di Inggris pada 1998 dan International Submarine Warfare di Inggris pada 1999. Ali juga pernah menuntaskan pendidikan umum S1 Ekonomi dan S2 Manajemen. Dengan jabatan barunya, Ali kini akan memanggul bintang 4. Kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk atau DPUM, emiten perikanan, akan mendapatkan sanksi dari bursa karena terlambat melaporkan nomor register perkara kasasi pilot. DPUM mengakui kesalahan dan kelalaiannya terhadap keterlambatan penyampaian pemberitahuan nomor register perkara kasasi pilot yang seharusnya disampaikan maksimal tanggal 28 Oktober 2022 yang baru disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2022. DPUM merugi 3 tahun berturut-turut akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perseroan akan dikenakan sanksi keterlambatan 1 hari kerja. Untuk diketahui, DPUM sebelumnya menyampaikan fakta material berupa pengumuman putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tetap pada 5 September 2022. Adapun dampak terhadap kegiatan operasional tersebut tidak berdampak signifikan dan dampak terhadap hukum juga tidak berdampak signifikan. Beralih ke informasi mancanegara. Putin akhirnya buka suara terkait keputusan negara tersebut terhadap batasan harga minyak yang ditetapkan negara barat. Putin menandatangani dekret yang melarang pasokan minyak mentah dan produk minyak mulai 1 Februari selama 5 bulan ke negara-negara yang mematuhi batasan tersebut. Di antaranya adalah kelompok G7, Uni Eropa dan Australia. Bulan ini menyetujui batas harga 60 US dollar per barel untuk minyak mentah lintas laut Rusia yang efektif mulai 5 Desember atas operasi militer khusus Moskow di Ukraina.
Batas tersebut mendekati harga minyak Rusia saat ini, tetapi jauh di bawah harga yang dapat dijual Rusia hampir sepanjang tahun ini. Adapun tingginya harga minyak telah membantu mengimbangi dampak sanksi keuangan terhadap Moskow. Keputusan tersebut yang diterbitkan di situs web Kremlin disajikan sebagai tanggapan langsung terhadap tindakan yang tidak bersahabat dan bertentangan dengan hukum internasional oleh Amerika Serikat dan negara asing, serta organisasi internasional yang bergabung dengan mereka. Ekspor minyak mentah akan dilarang mulai 1 Februari, tetapi tanggal larangan produk minyak akan ditentukan oleh pemerintah Rusia dan bisa jadi setelah 1 Februari 2023.